akhirnya kadang the idea in our head gitu ya, ini passion gue nih, wah passion gue foto, pas dicoba ya gue bisa sih, cuman kok gue gak senang dulu ya. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Gaby bareng Davin. Nah, di sini kita bakal ngerumpi nemenin kalian yang lagi kesel karena disuruh revisi mulu. Terus kita juga tahu kan kalian lagi capek karena abis begadang ngejar deadline. Kok jadi curhat ya. Jadi daripada lu nambahin beban mereka, mending kita langsung mulai aja podcastnya karena kita udah kedatangan tamu nih. Ada Kak Samko. Halo Kak, mungkin boleh kenalin dulu namanya siapa dan kesibukan lagi apa nih Kak? Oke, halo semua pendengar apa nih? Tadi CA Binus Channel, ya CA Binus. Keren banget. Iya, halo semua, gue Samko. Sebenarnya nama asli gue Samuel, cuman gue biasa dipanggil Samko. Gue dulu anak CA, Creative Advertising, Binusian 2018, tapi ya bisa dibilang gue angkatan DKV 14 ya, 2014 gue masuknya. Terus ya apalagi nih, gue harus kenal diri gue lagi. Ya beda, pokoknya mau kalian tahu. thank you banget Kak Sam udah mau nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kita. Nah, jadi hari ini kita pengen tanya-tanya Kak Samko seputar passion sama dunia DKV nih. Oke. Oke, cool. Oke, mungkin aku langsung dari pertanyaan pertama kali ya Kak. Oke, Boleh. itu gimana sih Kak cara Kak Samko tuh nemuin passion Kakak, dan mungkin boleh share pengalaman juga nih Kak, kenapa dulu Kak Samko memutusin untuk masuk di kafe, apa karena udah interest dari dunia desain atau gimana? Mungkin boleh diceritain. Passion ya. Kalau ini gue cerita pribadi aja ya. Dulu tuh gue kalau misalkan dibilang passion, gue tuh lebih ke arah penasaran sih sebetulnya gitu loh. Karena di rumah tuh ada om gue yang paling muda. Nah dia tuh memang dulunya tuh graphic designer. I think I'm very lucky at that time gue ada si om itu gitu loh. Dan semenjak saat itu tuh gue cuma kayak sering main ke kamera dia, gue ngeliatin dia kayak kerjakan ini nih apa nih. Seiring gue growing up, gue dibeliin komputer sama orang tua, dan dulu kan banyak waktu gabut ya selain gue main game gitu di komputer, kepo gitu kan, maksudnya gue pengen bisa juga nih kayak om gue nih, ini keren banget karena gak ada teman-teman gue yang lain tuh tahu apa itu Corel Draw. Dulu tuh ada Corel Draw ya, kalau sekarang ada namanya Adobe Illustrator, terus ya Photoshop. Wih, apaan nih, main apa ya? Jadi gue minta habis itu om gue installin aja di komputer gue, walaupun gue sama sekali nggak mengerti cara pakai, dan om gue juga nggak punya banyak waktu buat ngajarin. But kayak it's kind of interesting, maksudnya kayak gue biasa gambar di kertas nih bagaimana, tapi ternyata kalau di komputer tuh gila, beda banget loh. Itu dari segi teknis gitu ya, gue menyadari bahwa yang namanya graphic design ini beda nih. But then ya gue melanjutkan hobi gambar gue dan nggak terlalu pursue hobi-hobi gue yang lain, misalkan kayak main musik apa segala macam. Gue cukup banget lah, gue cuma pursue ya gambar. Terus pas HP udah mulai ada Android gitu ya kan, udah ada kamera belakangnya yang cukup oke lah, nggak blurry banget. Ya itu gue juga iseng-iseng coba foto, and then baru make sense tuh di komputer gue ada Corel Draw sama si Photoshop itu, akhirnya baru make sense kayak bisa ya gue tuh masukin foto gue dari kamera HP Android yang buluk banget, bahkan masih BlackBerry gitu ya, gue bisa masukin ke komputer, terus gue edit gitu ya kan, gue warnanya lah gue ganti-ganti gitu kan, gue tambahin teks gitu kan, alay banget, eksperimen alay. Tiba-tiba gitu, keren gitu. Iya, tapi kayak gue nggak tahu ya, pas gue ngeliat lagi sekarang sih karya gue saat itu ya, gue mules banget kayak aduh gue cringe banget anjir gitu, ngapain gue bikin kayak gini gitu. Cuman ya apa ya, pada saat itu teman-teman gue menilai itu keren gitu, wih lo kok bisa sih kayak gitu, pakai aplikasi apa. Jadi mereka, teman-teman gue menganggap gue keren, terus akhirnya suka minta gue buat yang kayak gitu, ini foto gue editin dong. Kayak ujung-ujungnya ada yang nanya, kalau lo bikinin gue kayak kartu Sweet 17 kakak gue bisa nggak itu? Wah, pokoknya random deh awal gitu. Jadi awalnya kayak, sebenarnya itu bisa buat cari duit juga gitu. Benar banget. Desain tuh bukan proses yang sesimpel kayak gue masukin gambar, gue edit selesai, atau gue gambar di kertas apa buat menyenangkan hati temen gue selesai. Tapi actually to communicate something ya. That's design kan. Design itu kan about communicating something lewat something. Kita ngedesain si somethingnya itu buat jadi kendaraan komunikasinya gitu kan. Nah,
wah anjir ini seru banget nih kayak gini nih gitu loh, maksudnya it's a challenge gitu loh, lo harus mikir, lo harus make sure semuanya kelihatan, semua briefnya terjawab, wah itu tuh seru banget. Balik lagi ke poin yang tadi gue sampein di awal gitu, gue tuh penasaran gitu. Jadi akhirnya pas gue SMA ya gue semakin banyak ya adalah freelance kecil gitu kan, bahkan gue sempat bantuin gurunya ngajarin eskul buat Photoshop ya. Pas itu ada tuh eskul desain grafis beneran ada dulu di SMA gue. Nah itu baru tuh gue bantuin gurunya ngajar gitu ya. Di situ baru makin tambah penasaran kan gue, maksudnya gue nih ngajarin cuma Photoshop gitu ya, Illustrator, masih udah pakai Illustrator, tapi I don't think kayaknya jadi desainer tuh cuma, aduh mohon maaf banget ya bahasa gue ya, kayak cuma jadi tukang gitu loh, eksekutor kayak tukang gini desain gitu. Iya, I think there are something more gitu loh. Karena pada saat SMA juga, gue mulai terpapar dengan literatur desain. Begitu udah cemplung ke BINUS, makin terbuka lagi, dan passion, kalau bisa dibilang passion ya. Sebenarnya rasa penasaran gue justru makin gede dan makin gede lagi, mengeksplor berbagai macam sub bahkan di dalam desain itu sendiri gitu loh, karena kan sangat luas ya. Gitu sih. Bener banget. Nah, itu kan kalau Kak Sam tadi berawal dari penasaran, terus nyobain sendiri dan akhirnya suka nih. Nah, tapi pas kakak mutusin nih buat masuk DKV di BINUS, kakak udah kepikiran gak sih nanti pas lulus pengen jadi ini. Nah, peluang kerjanya itu kakak udah sampai sana belum mikirnya pas mutusin masuk ke DKV? Gak terlalu sih, sejujurnya gak terlalu, cuman gue pun kan pas itu mau memutuskan untuk masuk creative advertising, ya kan. Tapi sebelumnya belum kebayang, bener-bener wah mau banget nih jadi fotografer keren kayak Arben Abe misalkan. Wah, cuman gue berangkat dari apa yang saat itu gue suka aja, and then it goes on from there. Gue lagi suka sekarang apa, gue ikutin. Kalau ternyata pas gue udah ikutin kepentok, ya udah coba yang lain. Berarti tapi abis Kak Sam lulus dari atau pas masih di DKV BINUS tuh udah pernah magang atau mungkin sekarang kerja di bidang apa aja nih Kak? Pernah nyoba di bidang apa mungkin? Gue dulu sih magang, yang pertama itu gue Densu. Cuman dulu tuh ada namanya Densu Digital, sekarang udah jadi Densu Isobar, gabung lah sama Isobar. Nah, gue dulu di advertising agency, terutama yang bagian digital. Karena apa? Sebenarnya simple, saat itu gue merasa kayak gue jurusan CA, gue harus menunaikan dulu nih ilmu gue. Gue tuh jujur lebih kepo banget saat itu sama branding, which gak terlalu memang didalemin di CA. Walaupun mungkin nanti ada sedikit-sedikit, cuman nggak terlalu dalam. Pas itu gue yang kedua, gue magang di Swarga Loka SWG Design, itu di daerah Cikajang. Nah di situ gue belajar yang memang tidak terlalu dieksplor dalam di CA, yaitu branding. Pas gue lulus, jadi jujur gue punya hybrid nih, ibaratnya ilmu sedikit dari anak Newmed ya. Kalau kalian sekarang nih ibaratnya sedikit dari anak Newmed dan lebih banyak dari CA juga. Gue punya hybrid itu. Baru deh masuk, gue mulai kerja di advertising agency juga. Pas itu kantor pertama gue itu Arcade, under Publicis Group ya, Arcade. Dulu masih independen, sekarang under Publicis Group. Gue di situ sekitar 2,5 tahun, and then gue cabut, gue sempet freelance berapa bulan. Habis itu gue ke kantor yang sekarang deh, which is 01 Digital, another digital agency sebetulnya, with a quirk. Quirknya itu apa? Di sini banyak banget project branding yang sangat sebenarnya gue suka. So itu sekarang yang lagi gue tekuni nih, 75% kerjaan gue tuh di branding kan, ketimbang fotografi or campaign or animation. Seru juga tuh. Nah, tapi dari pengalaman magangnya Kak Sam sama pengalamannya kerja Kak Sam, aku jadi penasaran juga nih. Artinya kalau menurut Kak Sam, antara passion sama karir itu nggak apa-apa kalau nggak harus sejalan gitu? Nggak apa-apa banget dong. Tapi ya tergantung kalian sih, maksudnya tergantung kitanya gitu loh. Kita nih orang yang kepancing passion banget gak sih? Gimana ya maksudnya? Kalau kita nih maksudnya emang udah ada geliat dalam hati gitu ya untuk memang melakukan sesuatu, better diikutin aja. Coba dulu, push dulu, baru habis itu ketika tahu emang ini kayak nggak terlalu works nih, ya udah gitu. Bisa jadi nanti justru akan sangat bergantung sama passion, bisa jadi akan sangat jauh dari passion,
Tapi selagi itu maksudnya nggak lari dari apa kebutuhan kita, semestinya sih nggak akan terlalu jadi masalah ya. Gitu. Jadi nggak ada benar, nggak ada salah sih menurut gue. Sebetulnya yang lebih baik itu adalah kita nemuin yang benar-benar pas aja sebenarnya buat kita. Karena kadang the idea in our head gitu ya, ini passion gue nih, wah passion gue foto. Ya itu kan gue awalnya ya. Ini gue sharing dari gue pribadi aja dulu ya. Oh foto nih, ternyata pas dicoba, ya gue bisa sih. Cuman kok gue nggak senang dulu ya. Ya sampai sekarang gue masih kadang potret ya just for hobby gitu loh. Tapi ya nggak jadi kerjaan utama gitu loh, karena iya ternyata ada nih yang lain yang bikin gue kepincut along the way gitu ya. Seiring gue berjalan, gue kepincut ilmu yang lain gitu. Nah, itu kan maksudnya case-nya dua gitu justru gitu. Lo mau ngikut passion, gue bilang tadi kan ikutin aja dulu sampai lo mentok. Kalau nggak mentok-mentoknya lo excited terus, tambah ilmu terus, berarti itu memang cocok dan passion lo jadi karir gitu loh. Tapi kalau lo somehow mentok, ya udah baru mungkin di situ lo harus coba sesuatu yang lain nih di luar passion lo. Bahkan mungkin sedikit di luar desain gitu, lo belajar tiba-tiba soal apa komunikasi kah atau psikologi kah. Bisa jadi justru ketika lo lagi mendalami itu, nanti lo balik lagi ke passion lo dengan sebuah perspektif baru, angle baru yang selama ini lo nggak pernah lihat. Jadinya lo malah bisa lebih dalam di passion lo yang lama gitu. Nambah ilmu juga ya. Never know guys. Emang harus banyak coba-coba gitu juga ya. Siapa tahu kita suka nih sama hal yang baru gitu. Betul. Pertanyaan selanjutnya agak mirip-mirip nih Kak. Lanjut tadi. Pernah nggak sih Kak Sam tuh ngerasa bosan atau sama passion atau hobi Kakak, dan ngerasa kalau passion Kakak tuh kayak apa ya, bertabrakan sama kok jadi nggak seru ya passionnya gara-gara jadi kerjaan ada tuntutan gitu. Pernah nggak sih? Ya itu pernah. Ya karena mungkin ini ya kelemahan passion ya, bisa jadi ya kalau mau dibilang kelemahan ya. Kelebihan passion adalah kita jadi kemotivasi sekali buat belajar itu, mungkin secara lebih cepat daripada skill set kita yang lain. Oke, itu plusnya. Negatifnya mungkin kita jadi kadang suka bias gitu. Jadi maksudnya bias tuh gini, gue contoh aja ya, gue pribadi, gue suka banget pas itu fotografi gitu kan. Jadi ketika ada orang yang mengkritik gue, bilang fotografi itu gue tuh jelek, ya gue ngerasa hurt jadinya. Kayak ini kan gue udah bikin dengan darah dan keringat gue, ini kan passion gue, kenapa orang bilang jelek, semua orang bilang jelek, dan gue nggak bisa jadiin itu business or duit or pameran or something. Bahkan nggak bisa sesimpel kayak dapetin like di Instagram deh misalkan gitu ya, nggak bisa dapat gratifikasi apapun. Nah itu kan kadang itu jeleknya passion ya. We are sometimes more over invested lah jatuhnya, terlalu banyak ketanam di situ. Jadi akhirnya gue stuck gitu loh, gue merasa kayak susah banget ya. Sedangkan ada teman gue yang dia effortless sekali belajar fotografi, itu effortless, kelihatan kayak ngalir aja gitu. Dan di situ gue sadar kayak, well, I'm not her, gitu loh. I'm not her berarti gue bukan dia. Gue suka fotografi, tapi maybe I'm more like an artist daripada designer kalau di fotografi. Nah, that's something yang nanti juga gue yakin teman-teman di sini semua akan pelajari ya, bahwa kita sebagai desainer tuh nggak boleh ngerasa jadi kayak seniman, ngerasa karena kita paling keren. No, kita tuh bukan bikin karya kayak seniman tuh bikin karya, yang kita bikin itu tuh solusi. Jadi kalau orang lain itu nggak happy, merasa nggak works apa yang kita perbuat, ya berarti emang apa yang kita buat kurang bagus, and we have to improve. That's designer way of thinking gitu kan. Nah, gue nggak bisa menerapkan itu di passion fotografi gue, jadi gue merasa stuck. Tapi somehow di sisi lain gue merasa ada nih hal lain yang gue bener-bener lempeng aja gitu, which is branding saat itu gitu. Jadi gue yang kayak, oh ya udah, berarti mungkin ini kali yang harus gue coba. Walaupun saat itu pengetahuan gue soal branding juga minim banget gitu. Terus Kak, nih, kan akhirnya Kakak mutusin buat masuk DKV karena Kakak suka fotografi awalnya, terus emang pengen dalemin lagi di dunia desain. Nah, tapi yang sebenar-benarnya tuh Kakak pengen pelajarin, Kakak harapin dapat dari dunia DKV-nya itu apa aja sih, Kak? Kalau di awal gue kuliah, ya ekspektasi gue sesimpel tadi, memuaskan rasa penasaran gue. Kayak gue kuliah, ya at the time gue berpikir tujuan orang kuliah tuh ngapain sih gitu. Tujuan orang kuliah ya belajar biar lebih pintar gitu kan.
Jadi gue pengen lebih pintar apa nih? Gue pengen lebih pintar fotografi sama ngedit foto gitu kan. Biar semoga bisa jadi lebih sejahtera dan makmur ke depannya, amin gitu kan. Pada saat itu masih simpel gitu doang mikirnya. Nah, kalau sekarang udah beda. Kalau sekarang udah beda gitu. Gue ya lebih, menurut gue lebih realistis sih. Maksudnya cuma sesimpel kayak gue tuh punya penghidupan gitu ya. Sesuatu yang bikin gue tuh hidup dan terus hidup dalam arti jasmani gitu, misalkan maksudnya bisa ngasih gue makan gitu ya, ngasih gue jalan-jalan gitu ya, uang, materi, pengalaman, itu dalam arti itu. Dan satu lagi tuh dalam arti ya biar hidup gue nih, gue never ending learning gitu loh. Kayak hidup gue nih harus ada sesuatu yang baru terus gue pelajarin gitu loh. Nah, motivasinya tuh sekarang lebih ke situ gitu loh. Plus satu lagi ya juga, gue pengen lah one day gue own my own business lah. Sekarang kan gue masih kerja sama orang nih, sebenarnya kerja tetap. Walaupun gue on the side, gue juga lagi ngerintis kecil banget, pelan-pelan banget, semacam studio lah bareng sama temen. Kecuali mantan partner gue di kantor lama, dia copywriter, gue sempat jadi art director kan di kantor lama. Ya gue sama dia lah lagi berusaha mulai sesuatu bareng nih gitu. Tapi ya lebih ke yang di awalnya tadi sih gitu. Karena menurut gue kalau tujuan kita tuh kayak simple, gue pengen jadi pinter atau gue pengen cuma kaya gitu. It's a very easy goal yang nanti tuh akan mudah banget untuk tercapai atau mudah banget untuk fail. Itu yang gue sadari gitu ya dari pengalaman gue. Dan kalau tujuan lo itu untuk belajar terus, emang kayak lu pengen hidup lu terus ada sesuatu yang baru terus, apa nih, wih sekarang ada TikTok, wah sekarang ada branding buat di TikTok gitu, kayak gimana nih brandingnya nih. Nah itu kan jadi sampai lu uzur nanti pun lo juga nggak akan berhenti tuh penasaran akan hal-hal baru, dan jadi hidup lo selalu berwarna. At least itu di dalam perspektif gue gitu ya, sekarang gue kayak gitu. Buat penutup mungkin Kasam gue boleh nih ngasih ke sepatah dua kata wejangan nih buat anak-anak di kafe yang lagi belajar desain ya. Mungkin ada tips atau apa gitu, boleh disampaikan. Jangan. Gue ngomong ke kalian berdua aja deh ya. Kalau kalian berdua sih yang baru memulai gitu ya dari kafe tuh, first and foremost lebih ke ini sebetulnya, kayak kalian tuh kalau bisa, actually nggak cuma kalian sih, kita itu sebagai desainer tuh always have to stay curious sih, at least penasaran aja, karena that's where it all started in the first place gitu loh. Ketika semua orang bikin zaman dulu gitu kan, promosi itu kayak cuma word of mouth atau tulisan apalah di tembok ngasal gitu kan, ada sebuah rasa penasaran, kenapa ya kok bisa sih ada orang lain yang brandnya somehow bisa perform lebih better daripada brand gue, apa yang mereka punya. Rasa penasaran itu yang awalnya tuh melahirkan ilmu desain itu sendiri. Berarti ini harus ada sesuatu yang dirancang biar manusia ini semakin bisa menikmati produk tersebut, experience tersebut, apapun itu tersebut. Maka tersebutnya itu harus didesain berasal dari rasa penasaran. Intinya gitu sih, jangan pernah merasa lo tuh udah tahu semua. Ini gue udah kerja 5 tahun nih di industri ini, gue udah tahu semua itu. Jangan gitu, karena begitu lo start merasa hebat dan merasa udah tahu semua, nah di situ tuh biasanya mulai lo justru kebalap sama orang lain. Orang lain yang mungkin jauh lebih muda dari lo, jauh lebih tidak berpengalaman dari lo, tapi rasa penasarannya lebih tinggi. Jadi dia bisa nemuin perspektif dan angle baru, gimana caranya bikin desain komunikasi visual gitu ya yang better daripada lo yang tadinya udah merasa lo tuh udah tahu semua gitu. Itu sih paling. Iya, aku setuju sih sama Kak Sam, karena masih banyak yang bisa kita pelajarin kan, kayak mulai dari desain aja sebenarnya tuh luas banget kayak Kak Sam yang tadi udah bilang di awal gitu. Pokoknya oke, makasih banget Kak Sam buat sharingnya hari ini, seru banget, banyak insight baru yang aku dapat. Tapi sayang banget waktu kita terbatas, padahal mah kita masih pengen ngobrol sampai pagi ya. Oke.
sukses terus dia, kerjaannya lancar, project kedepannya juga sukses. Amin. Thank you banget ya guys. Oke deh, nanti pasti di episode selanjutnya kita bakal bahas topik-topik yang nggak kalah menarik dari hari ini gitu. Oke deh, thank you banget Kak Sam buat teman-teman yang udah nonton juga. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Thank you banget. Thank you Kak.